Gue dahulukan karena dia lagi nggak fit. Iya, dia lagi sakit, Iya, Mbak. lagi sakit. Iya benar. Apa Ebola ya, apa sih? Jangan sih Ebola tuh jangan apaan. Enggak lu jangan gitu. Antraks. Pokoknya Kapan lagi bikin podcast atau talk show di Wairebo? Bener. Iya. canggih sih, canggih banget. Posisi kita lagi ada di 1200 mdpl. Ciopot, MDP apa? Arti? Meter di atas permukaan laut. Wih, ternyata tahu ya. Udah diapalin. Diapalin. Emang gue tahu, Iya. itu. Tapi kopinya enak banget loh nih. Parah. Ini enak banget kopinya nih. Kopi khas Wairebo pakai apa kemarin? Kayu manis. Kayu manis. Ini numbuknya di belakang tuh. Lagi tumbuk. Jadi gua kemarin ngobrol katanya kopinya kopi liar tumbuh sendiri. Oh iya. Iya. Kemarin pas kita Kalau kita daki lewat, ada tahu? Ada kebun kopi? Ada. Sebelah kanan. Oh iya? Enggak, pas kita di antara itu, jalan setapak itu ada. Ada. Jadi dia ada Arabica, Robusta, Columbia sama satu lagi sebenarnya ada luwak kita belum coba. Wah lu. Ada. Lu nggak lihat ya? Enggak lihat. Dari pos 6 ke 7. Asik. Wah, masih Ah, oh, bener. Tapi ngapain juga dibanggain Bener. masa. Masa Kalau cuma ngeliat doang kan dibanggain juga, dibanggain Situ, juga. situ. Di situ titiknya. Masa antara pos 6 pos 7 ada gitu. Enggak usah Iya. gitu-gituin. Pos 6, pos 7 asik. Jatuhnya Apa lu apa? sensus. Tapi kita Sensus. banyak yang komen tuh kemarin kita posting. Kenapa? Wah, ini berasa ngajak Green Boys sama Gopar naik gunung. Tapi gue Ini sumpah gue luar salut. biasa. Gue salut banget sama kalian loh. Bener-bener loh. Masalahnya kita pertama kali landing kita udah capek. Parah. Betul. Udah capek, Iya. udah ke laut dan gak disangka-sangka treknya pica-pica kan jembatannya. Parah. Gue ngeliat si Riko sama Gopar sama Wanda. Pertama kita ke Goa Rangko kan, Mbak ya? Gua rangkul. Goa Rangko tuh ada jembatan Golden Gate San Francisco. Alias goyang. Terus gue Ombong-ombong. kayu renggang-renggang. Kita gini nih. Baju itu dari jauh, ayo Gopar. Wah, gue malu sih nih kalau misalnya kelamaan nih. Gue pegang-pegang, set. Karena renggang-renggang kan. Iya. Terus kayunya lapuk. Tiba-tiba sebelah gue ada orang buat 3 botol air mineral yang gede sama roti. Dek misi. Akam sih. Dek. Tiba-tiba di parkour di situ. Gua Rangko. Iya. Ada komen gini. Ini berhasil ngajak Gopar berenang di gua sih nih. Ini bagus nih, ini bagus nih. Enggak, karena gini, Mbak. Gua tuh orang yang kalau misal liburan bawa PS, bener gak? Iya. Memang sampai Karena sekarang bawa kan. Iya sih, juga. bawa juga sih emang. Kita udah unboxing isi tas. Gede banget ranselnya. Udah kayak mau naik Rinjani kan. Buka, ya Allah ada PS-nya. Tapi berhasil ya. Kita naik gunung Keren kalian. untuk gua orang pertama kali naik gunung. Sebelumnya ke Bukit lah Bromo ya. Lihat Tapi belum kan pakai mobil kan. Ke atasnya kan jalan tuh. Oh iya. Cuma bentar doang tapi Keren. ini gila sih. Keren sih. Gue juga buat setinggi Keren. ini gue perdana gue. Perdana gua. Gila sih. Kalau aja kan udah sering kan. Enggak sering juga sih, Mbak. Beberapa Lu kali. ngomongnya ya. membawa situ sering Iya. lu. Wow, hiperbola. Beberapa kali. Udah Iya. 5 apa 6 gunung. Up 5 berarti sering ya? Oke, Sering. sering. Gitu. Si paling gunung. Ada MDPL tahu kan kepanjangannya Iya, kan? googling. Jadi kemarin tuh gue sebenarnya mau ngecek dulu nih. Kalian nih maksudnya kita semua bisa nggak nih? Ternyata lewat jembatan pica-pica aman. Aman. Dan jujur ya kemarin pos 1 sampai pos 5 berat loh naik ya. Nanjaknya banget, Banget. Gue akuin tuh. Dan kalian surprisingly cepet 2 jaman lebih dikit nyampe. Iya. Keren. Wah gila sih. Gua kayak pertama bawa carrier. Asik. Berapa menit? Berapa menit kita? Bertahan? 5. Dua. Kata Randy dulu. Kata Randy. Sampai 5 sampai. Dua. 12. Enggak, dua. Set bawa carrier. Bet. Jai, porter kali Jai ya. Nggak kuat gua. Sampai bahasanya ngaco ya. Wah Kacau kacau banget. tanjakannya. Iya, Tanjakannya iya Kacau. sih. Tanjakannya iya sih. Gua pos kedua udah mulai gini. Turun kali ya. Serius lu? Udah mulai menyesali keputusan ya. Turun kali ya. Tapi gua ngeliat teman-teman gua, masa gua meninggalkan teman-teman gua. Alah, lo belakang. Pas awal-awal. Belakang. Akhirnya kita lanjut. Lanjut. Wah itu gila. Gua nggak banyak ngomong. Mereka masih bercanda, Mbak. Iya. Gua tuh nggak bisa.
Berapa kata gua kan? Pos mat? 5 pos 3 kata. 5 pos 3 kata lah. Yang gua dari mulut gua. Emang kadang-kadang kalau hiking gitu ya yang nggak kuat kalau udah bercanda, habis oksigennya. Beda nih. Wancoy. Itu habis. Kalau gue biar nggak bosan, Mbak. Iya. Gue biar nggak jenuh aja. Bercanda deh, sama aja bercanda kita. Iya. Dia juga nggak kuat begitu juga. Kayak di halte busway. Gua ditanya gini. Gimana Pak gini? Oke. Dan nanti udah kayak nggak usah ngajak ngobrol gue gitu. Oh gitu ya, udah tau gue ngajak ngobrol. Tapi kalau balik kan banyak kan turunan ya, Mbak. Turunan. Dari 5 ke Tapi 1, justru kita iya. harus hati-hati loh. Karena turunan biasanya malah bahaya. Pakai tongkat. Gua pakai tongkat ya. Pakai tongkat. Tangga pertama tumit. Oh, itu mie itu. Iya benar. Kaki bebek supaya nggak capek kalau naik. Baru tahu kemarin, Bon. Enggak, ini beneran karena kita turun pakai tumit. Bener, biar nggak itu cengkrak. Nggak, tapi kita salut. Kita udah di pos 5. Mbak Zita udah nyampe. Gue udah ngopi kan, asik. Lu emang suka ya, Mbak gini-gini? Suka gue, demen. Lu nggak capek apa? Capek sih, sama kayak lu. Kadang-kadang kalau udah pos 3, 4 tuh kayak, aduh ngapain ya gue naik ya? Ngapain gue naik gitu. Tapi pas udah nyampe tuh rasanya, ngerasain nggak waktu udah nyampe? Iya. Gue mencium tanah, Mbak. Kayak Lu golin, bisa golin. Kayak bisa golin. gini kayak golin. Selebrasi gitu, Mbak. Nah kita pas Mbak Zita udah nyampe, kita sprint kan? Iya. Udah nyampe. Nggak, tapi deg-degan tuh pas ada udah mik upacara ada. Iya. Wah, itu setelah nih. Udah boleh ngebut tuh. Udah boleh ngebut. Tapi sambutannya luar biasa ya. Iya, Orang keren, sini ya. Gokil. Bener-bener kita kayak dianggap kayak keluarga nggak sih? Kasih ayam, ya kan? Dikasih ayam. Gokil sini. Ini Seremoninya. ini pertama kalinya nih gue naik setinggi ini nih. Keren Sama gue sih. juga. Pertama kalinya. Green Boys keren banget bisa. Gue bilang kayak kata aja gini, untung ajaknya Green Boys jalannya lama. Karena dia bang beda. Capek juga nyender Stamina mulu. Usain Bolt. Tahu. Stamina Usain Bolt. Tega. Tapi kita thank you loh Mbak udah ngajak kita deh. Unlock Indonesia udah ngajak kita Betul. pergi mantan. Terima kasih banget buat sama-sama kita juga senang banget kalian bisa ikut di sini. Iya. Mbak Unlock Indonesia tuh apa ya jadinya? Unlock Indonesia ya. Jadi Unlock Indonesia tuh sebenarnya gue pengen ketika 5 tahun di pariwisata ada yang gue tinggalin. Karena melakukan perubahan itu kan lo nggak bisa sebentar. Oh, jadi lo yang bikin tuh? Gue yang bikin tapi brandingnya yang bikin Doroy. Unlocknya jadi waktu itu ada beberapa nama lah opsinya. Terus kayak kayaknya paling keren Unlock nih. Tapi selama perjalanan ini justru bukan unlock Indonesia aja, tapi gue justru malah unlock diri gue sendiri. Iya. Lo juga unlock kan naik gunung, Unlock banget. Iya. Unlock banget, iya. Apalagi yang udah lo unlock kayak pakai baju-baju adat. Baju-baju adat. Unlock minum kopi. Minum kopi unlock. langsung yang ditumbuk. Iya. Jadi Unlock. awalnya tuh pengen ketika setelah 5 tahun di UKP pariwisata itu meninggalkan sesuatu legacy, sebuah movement buat semuanya, terutama anak-anak muda Indonesia, babak baru pariwisata Indonesia. Jadi kalau kunjungan wisata tuh abis kunjungan gak nyampah, Iya, benar. terus mikirin lingkungan, melestarikan lingkungan, menjaga adat budaya istiadat gitu. Sebenarnya kayak gitu. Sambil jalan kok gue jadi unlock diri gue sendiri banyak banget gitu, kayak mandi di toilet umum, terus naik gunung. Gue juga perdana naik gunung. Oke. Sebelumnya nggak pernah naik gunung. Enggak, sebelumnya tuh lu anak kota banget berarti? Banget. Anak senop gue Senop mah. party. Sedap. Wah, sama. Senop gym. So, beda senop gym. Senop gym. Kalau Zeng? Bob. Apa? Ya enggak. Oh, pun. Gue alam, gue suka Dia kan anak alam. pos 5 kemarin Iya, dari iya. Minangkabau. Iya, dia lahir di pos 5 dia. Tower. Jadi kalau gue sifatnya gini mbak, apa Gimana? yang gue belum pernah, pengen banget. Serius? Iya, itu berarti gue yang benar-benar unlock diri gue sendiri sih kalau Siap, itu ya. benar. disambung. Disambung. Maksudnya Artinya besok kita unlock paragliding ya. Iya. Nah dia. Iya. Oh udah mbak. Oh udah loh. Oke, yang Wancoy belum pernah artinya kita unlock diving. Nah, bener. Kan dia Diving. bisa. Enggak, dia snorkeling. Snorkeling kemarin. Iya, Mbak. lo diving. Nanti unlock diving kita latihan dulu 2 minggu, dapat Iya. sertifikat kita unlock sama whale shark. Enggak. Pelajaran pertama yang basic kalau yang diving nih, Iya. lu pas nyelam, lu tarik-tarik buntut ikan pari coy. Iya benar. Sila telunjuk sampai ke dada. Akhirnya disamperin gini. tapi lu pada banyak unlock kan di sini kan? Wah, banyak Iya. banget. Unlock Ada. jembatan pica-pica. Iya. Iya kan? Jadi gue Iya. nggak ngasih tahu nih ke teman-teman Green Boys nih. Sebenarnya ini tuh UKP Unlock Indonesia ada komanya. Apa? Pica-pica. Pica-pica. Karena perjalanan kita benar-benar pica-pica banget kan? Iya. Riko juga unlock kemarin. Apa tuh?
boker di rumah warga. Oh iya bener. bener. Lo bener Boker di di rumah warga ya. ketinggian. Lo 2 kali ngetoknya Mbak. gimana? Mbak jujur gini 2 kali kan si Gofar bilang waktu kita habis makan nih, Iya. yang di rumah kayak guest house kan. Uh-uh. Tuh Gofar bilang, kok mau boker lagi nggak? Enggak, udah tadi. Berangkat nih Mbak Sita, Iya, duluan terus? kita kan mau ke pos 1 kan. Sumpah pas kita naik motor, lagi gue Ya Allah. lagi, gue kayak duta itu deh. Terus lo ngetoknya gini, misi kakak gitu. Enggak ya pas kita itu kan banyak orang motor warlock yang. Oh lu di situ? Gue di situ lagi, Wow. lagi 2 kali. Dia, sampai kepikiran nih cuy ya. Gue di Telada Bekas sih, apa gue boker di mobil aja ya? Gue bawa plastik sih. Tau nggak? Ternyata salah satu tim kita juga ada yang unlock. Dia saking nggak kuatnya di pos 3, dia di hutan pakai daun. Oh, ngebuang Si Rizky, juga. iya si Wah kalau ada ulet bulunya sih pecah juga tuh. Gue bilang untung lu nggak dapet daun yang bikin gatel tau nggak lo? Oh iya ada tuh, ada. Iya. Nah karena Riko boker di rumah warga, Ya. wah rumah warga ada warung, kita akhirnya belanja coy. Iya. Betul. Iya. Gak disiram lagi. Iya, benar. Enggak kok siram lah kalau bisa tahu. Gak boleh gitu gila. Gak boleh. Jadi Riko unlock boker di rumah warga ya. Iya. Kalau Wancoy apa Wancoy? Unlock ngeliat biawak NTT kemarin. Ya emang ada. Ada di foto kok, ada. Kemarin ketemu pas di perjalanan. Saking emang karena gue anak reptil banget, makanya Asik. ditemuin kali Oh lah. ditemuin Iya. langsung ya. Sampai salaman kan lo ya? Enggak sih, dia lagi berjemur. Reptil berjemur berarti abis makan. Oh gitu. Buat ngeurai makanannya. Segitu. Ya nggak cuma info kan nggak apa-apa ya. Gue nggak percaya. Dia baca abis ini baca. Iya, udah negesin banget. Wah kemarin kita sih pas nanjak tuh kayak pertama aja udah berat tuh kan. Batu-batu tapi masih rata. Batu-batu. Wah pos 2, pos 3, pos 4 Tuhan nih gila nih parah nih. Wah kacau nggak? Mulai menyesali keputusannya. Iya. Ngapain gue naik gitu ya? Tapi pada akhirnya paling bener emang gitu ya. Nggak kuat istirahat, Iya, nggak kuat bener. istirahat. Iya, jangan Iya. paksain. Dan jangan ninggalin. Iya. Gak apa-apa. Kemarin gue juga mau Gofar, ayo Pai. Enggak, Lu ngapain kayak abis ketembak. Biasanya ya katanya ya. Kalau naik gunung tuh kelihatan sifat asli orang. Jadi misalnya kayak dia tuh sebenarnya pemarah atau dia sabar itu kelihatan Betul, di situ. betul. Bener. Iya, tuh kan karena gue tapi pertengahan ke depan memimpin dong klasemen. Karena gue belakang dia. Iya kan, belakang dia deh, tongkat. Sama bagi-bagi air putih, bagi-bagi. Bos- Gue enggak, ayo, Oh, iya, aus. iya. Gue dahulukan, karena dia lagi nggak fit. Iya, dia lagi sakit, Iya, Mbak. lagi sakit. Iya benar. Apa Ebola ya, apa sih? Jangan Apaan sih, begitu. boleh tuh sakit apaan. Enggak, lu jangan gitu. Antraks. Pokoknya yang gue tahu si Wancoy nyampe atas, Tapi- aduh kaki gue. Oh, itu pos 6 ke 7, Mbak. Iya. Betis gua ketarik. Keram dia. Terus lo upacara adat sambil gini-gini dong Iya. sebenarnya. Upacara adat dikasih sopi. Iya. Set. Wancoy. Apaan tuh? Iya. Minum. Set. Enak deh, enak. Enak. Pas udah tahu ya Mbak Zita Iya. nggak ada alkoholnya, sakit lagi kakinya. Iya. Apaan? Masa minta yang ada alkoholnya? Ada lagi satu momen, kan dia di belakang Mbak Zita nih. Lagi nih kan kram. Pas Mbak Zita kasih uang, dia gini. Zut. Iya, gini langsung gini. Angka tuh. Gini lagi, aduh. Ada tuh gitu kan, gitu deh. Pokoknya dia abis itu nyampe depan sembuh kan. Yang tadi nggak ada itunya. Aduh sakit. Sakit lagi nggak ada alkohol sakit. Masa minta yang ada alkohol? Iya, bener. Apaan? Kita juga nginep rame-rame. Seru ya. Itu seru. Iya. Ada jazz tadi Ada malam. jazz. Jazz in the mountain. Iya. Padahal nggak ada di itinerary itu. Nggak ada kan? Nggak Akhirnya ada. ada. Awalnya saksofon, Iya, ngorok. bass. Bass. Lu juga. Gue juga ya. Sama pokoknya jazz in the mountain. Parah sih, Tapi gue capek tidur sih. nyenyak tuh denger kalian tuh lama-lama. Iya, karena emang kita dinadain Mbak biar menghibur. Iya kayaknya. Kita juga udah ngeset sih, udah di-set, ada presetnya. Iya, kita udah nyetem tenggorokan. Tapi Wancoy dari jam 10 sampai jam 12 rock. Rock dia, gila itu. Jadi gue nggak tidur distorsi. tuh. Gue tidur jam 12-an. Abis Iya. mulai jazz Iya. masuk gue. Pantesan pas gua kebangun jam 2-an tuh tindikan Aris mana gue jatuh. Makanya. Dia kebangun gini, Pak. Iya. Sampai jaring ya. Kayak kesurupan ular.
Ini pas setan ular. Sambil nyari-nyari gitu. Serem sih, serem sih. Iya, Gimana ada juga, ada gini? juga. Anti goroko di mana? Tapi kita berdua bangun jam 5. Jujur. Iya loh. loh. Lima. Iya Keren dah. loh, Enggak. keren. Apa? Subuh kita ya. Iya. Duluan gue tapi tidur lagi. Pas gue wudhu sama Riko nih, Enggak, mau sholat subuh, enggak. mana Anda ya? Temenku yang satu begini amat. Tapi seru. Ini Wai Rebo nih. Ini mantep banget. Cakep Iya. ya? Pada akhirnya gue mampir ke sini juga nih. Sebelumnya Biasanya cuma lihat di YouTube internet, aja ya. iya. Di Reels, di TikTok. Ini Wallpaper tuh wallpaper PC. desa Iya. tercantik, terindah nomor 2 dunia versi UNESCO loh. Betul. Iya. Betul. UNESCO yang ngomong. Gila. Nomor 2. Nomor 2. Boleh. Nomor satunya? Nah itu gue nggak tahu tuh apa coy. Enggak tahu. Bisa tuh. Di Yunani kali ya, kalau nggak di Mungkin. Nah, Mbak Zita selama jadi utusan Ya. pariwisata kepresidenan nih, kemana aja nih tempatnya, Mbak? Oh udah banyak gue yang daerah timur. Nah, Gue seneng banget kalau kecantikan alam tuh timur. oke. Timur gue udah ke Sulawesi Tengah, udah ke Lubuk, Banggai Kepulauan, Pulau Dua, terus udah ke Sumba Barat Daya, sekarang Flores. Udah keliling-keliling sih banyak sih. Oh, iya? Jawa tuh kemarin gue 9 hari Java Trip. Java Trip keliling semuanya. Bandung Barat, Purwokerto, Baturaden, macam-macam. Udah banyak. Paling pol. Merbabu, Merbabu. udah naik, Nah, ini sebelum Merbabu, ngomongin Ijen, Merbabu, Blue Fire. sebelum ngomongin Merbabu, ternyata mataharinya di situ. Kita pindah mau nggak? Ayo, ayo, ayo. Jadi. Biar bagus, biar Ayo. bagus. Biar bagus. Nah, ini enak nih matahari sini Iya. ternyata. Merbabu. Gimana Mbak Merbabu, Mbak? Merbabu. Trek lebih ribet nggak daripada ini? Kalau Merbabu itu 3.200 sekian mdpl. Jadi waktu itu kan di Merbabu tuh banyak jalur ya. Yeah. Kalau ini kan cuma satu jalur. Yeah. Kita bisa milih jalur. Nah, yang paling susah, paling sulit itu namanya jalur Swanting. Jadi dia paling pendek kalau nggak salah 4 atau 5 kilo, tapi dia elevasinya tinggi. Jadi dengkul ketemu Dagu. ini dagu. Waduh. Nah, jadi karena waktu itu gua persiapan mau, insya Allah ya kalau lancar ya pengen naik Rinjani nih. Oke. Gitu. Jadi kita kan ambil gunung yang cukup challenging. Ambillah jalur Swanting kan. Waktu itu gue berangkat ada 20 orang dan pertama kali semua naik gunung. Termasuk Doro itu. Nah, jalur Swanting itu susah tapi bahaya. Jadi susah ya. Tapi masuk ke kategori bahaya kalau misalnya hujan. Karena dia itu tanah dan jadi licin. Air tuh kayak ngalir. Kayak kayak sungai. Iya, kayak sungai gitu. Nah, udah kan. Jadi H-1 gue nyampe di Merbabu situ, gue lihat nih cuaca ini gelap. Yeah. Gue tanya kan, kita kan ada tour guide. Gue pakai tour guide, pakai porter banyak karena kita tahu kondisi lah ya. Yeah, Nggak yeah. mau maksain gitu kan, Yeah. kayak gaya-gayaan gitu nggak mau. Nah, katanya si tour guide, cerah Mbak. Seminggu kemarin memang cerah banget, memang benar cerah. Tapi terus gue bilang, ini kayaknya besok hujan karena cuacanya gelap kan. Enggak Mbak, aman. Pokoknya everything is fine. Mbak, naik aja. Nah, udah pagi-pagi jam 7 kita bangun, bener. Gerimis. Dah, gimana nih? Nanya kan, gas. Udah nyampe sini kan, kita gas naik. Udah naik, dia cuma 3 pos. Jadi satu pos ke pos lain tuh jauh banget. Jadi cuma 3 pos, dari pos 1 ke pos 2 itu gerimis. Jadi kita udah belum pakai jas hujan, udah lah gerimis kan, baju udah lepek. Nah dari pos 2 ke pos 3 itu hujan segede-gedenya hujan. Gue sempat nunggu kayak 10 menit, gak berhenti hujannya, makin parah. Terus gue bilang sama tim, udahlah, kalau udah di pos 2 nggak bisa turun. Karena Merbabu tinggi, pos 2-nya tuh mungkin udah sekitar 2000-an. Jadi 2 kali lipat ini. Itu udah pos 2. Gue bilang udahlah, udah nyampe sini turun repot. Naik juga, ya udah mau gimana, naik. Udah akhirnya kita naik itu dalam kondisi hujannya parah banget dan jas hujan kita jujur nggak proper. Karena kita tahu cuaca cerah. Nah itu makanya di gunung tuh nggak boleh kita prediksi cuaca gitu. Pokoknya persiapan aja udah. Mau dibilang cuacanya bagus, lagi terang, udah bawa jaket yang paling tebel. Kalau udah di atas 3.000, bawa jaket yang paling tebel lo punya lo bawa. Iya. Udah gitu, jas hujan bawa yang proper. Pokoknya jangan, nah di saat itu kita pada nggak siap. Karena ya udah nggak usah menyalahkan siapa-siapa, pokoknya intinya ada yang info ke kita 1 minggu sebelumnya tuh cerah banget. Jadi teman-teman tuh pada bawa baju kaos, terus jaketnya jaket apa sih? Yang ini kan tebel ya, yang lebih tipis dari ini, jaket-jaket apa namanya? Windbreaker gitu-gitu. Iya. Windbreaker. Jaket windbreaker, bayangin loh. Jadi pakainya jaket windbreaker, bawa kaos kaki cuma 1-2 biji, kaosnya tangan pendek. Jadi kita sangat tidak proper dan karena itu hujannya lebat banget, tas kan anti air kan, waterproof, tapi itu masuk.
Jadi semua barang-barang kita saking gedenya hujan masuk air. Iya. Udah akhirnya kita hujan-hujanan, ada yang sampai kepleset, wah udah nggak karu-karuan lah bentukannya kan. Nyampe di pos 3, kalau gue alhamdulillah emang gue kalau naik tuh agak cepet. Tapi gue kalau turun lama banget gue, karena kaki gue sering engkel kan. Iya. Udah gue naik, gue total 4,5 jam nyampe di atas. Teman-teman tuh ada yang jam 5 sore, jam 4 sore baru nyampe. Nah di atas itu kondisi kita pakai porter, kita pakai pokoknya gue pengen kita di sana tuh happy. Kita pengen barbecue, pengen deep talk, ngobrol. Tapi pas sampai di atas, saking itu badainya, tenda belum ada yang jadi. Jadi tenda nggak bisa dipasang, saking anginnya kenceng itu nggak bisa dipaku. Jadi sampai di atas kita semua kedinginan, baju basah, lu bayangin nggak? Dingin, basah, ya kan? Udah gitu badai, ya udah jadi kita di dalam tenda itu sampai jam 10 malam kita nahan dingin. Nahan dingin, baju basah, ada temen gue yang sampai nggak pakai kaos kaki, ganti-gantian selimut, apa pakai thermal blanket apa segala macam. Tapi gue di situ kan tetap niat kan. Pokoknya gue kalau di konten-konten yang memang gunung, gue tuh pengen sukanya pakai kebaya. Yeah. Udah gue pakainya tetep lah pakai kebaya, itu udah kondisi menggigil apa segala macam. Itu belum summit tuh, belum summit. Udah akhirnya kita nahan dingin apa segala macam. Jam 10 tidur. Tidur di atas gunung nggak ada sinyal. Itu kondisi badai, hujan, tenda kita juga udah goyang-goyang segala macam. Nggak ada yang bisa tidur. Jadi di tenda tuh sebenarnya nggak ada yang bisa tidur, semuanya nahan dingin semuanya kan. Jadi ada satu teman gue tiba-tiba teriak-teriak malam-malam nih, tolong gitu. Kedengeran di belakang tenda gue semuanya dengan tolong, gue udah mau mati nih, leher gue gitu. Tapi kondisinya kita semua lagi menyelamatkan diri masing-masing, Wak. Yeah. Jadi nggak ada yang bisa keluar dari sleeping blanket kan. Terus dia teriak-teriak lah, udah. Besok pagi baru kita tanya, kenapa sih? Iya, gue kemarin hipotermia, udah sampai leher. Akhirnya dia ke dapur, tidur di depan kompor. Nah ceritanya, kalau kita mau summit itu kita bangun jam 2 pagi. Jadi kita jam 2 pagi, setengah 2 udah pada bangun semua. Ternyata nggak ada yang tidur kan. Udah, kita lihat kondisi, porter, tour, kan kita ngikutin mereka juga dong. Mbak, ini nggak bisa summit, mohon maaf. Ya udahlah, kan naik gunung nggak mesti summit. Ya kan, yang penting kita udah usaha kan. Udah posisinya jam 2 itu kita nggak summit. Kita lagi nunggu untuk jam 7 pagi turun ke bawah. Dengan posisi baju basah apa segala macam. Tiba-tiba gua keluar tenda jam 4 pagi, itu cuaca cerahnya cerah banget. Malam-malam cerah banget. Gue bilang, bismillah yuk, kita summit. Kita naik yuk gitu. Bagi grup kan, 2 grup. Naik kita semua dalam kondisi malam-malam, satu grup nggak bisa naik. Karena sesak napas. Akhirnya gue naik. Gue udah sempet nggak mau summit. Tapi gue digandeng, bener-bener ditarik gue sama tim-tim. Ayo mbak, 5 menit lagi nyampe. Akhirnya nyampe kita di summit di Puncak Swanting. Puncak Swanting kita sampai, itu posisi gue menggigil. Gue udah menggigil, udah lemot kali ya. Udah ditutup pakai thermal blanket. Pokoknya udah pucet lah muka gue. Udah gitu, alhamdulillah tiba-tiba di atas tuh cerah banget lah. Terus akhirnya tim ngeliat gue udah pucet, udah nggak sanggup, kayaknya gue dibawa ke bawah kan. Itu juga sambil kayak di semi bopong lah. Gue turun, badai lagi di atas. Aduh. Badai. Jadi kita turun cepet-cepet, langsung kita packing, langsung turun. Jadi itu pengalaman merbabu tuh bener-bener, dan gue sempet dibully tuh. Gue kan, sampai dibully. Gara-gara gue kan pakai thermal blanket, dibilang ini konten. Gak lama kejadian Rinjani, yang si Juliana itu. Jadi bener ya orang bilang di gunung itu ya, satu di sini aja ada wifi, kalau di yang lain kan nggak ada wifi. Jadi lu pakai HT pun kan jarak 3 kilo. Lu gimana mau ngasih tahu kondisi cuaca di atas kan nggak ada cara. Pakai apa? Pakai toa nggak bisa. Terus pakai apa? Pakai Apple Weather nggak bisa. Jadi emang cuaca di gunung tuh nggak ada yang bisa prediksi. Bisa berubah kapanpun, dari cerah, hujan, badai. Jadi selalu harus prepare. Nah itu cita merbabu gue. Iya, makanya gue prepare, ada jas hujan. Bener, lo udah bener, pakai tas gede kan. Iya. PS. Gini. PS gue tinggal. Jadi gini, kita kan emang di support Eiger, Mbak. Iya. Ada kuota untuk ngambil Eiger, ya gak? Gue jas hujan. Iya, proper lah ya, sesuai. Sepatu gunung. Bagus itu bener. Sendal gunung. Ini baju celana. Pancoy gini. Jam tangan aja dulu deh. Terus ada satu gitu, box motor lucu cuy.
Kok jadi Enggak, gue pikir yang gue pakai udah semua kayak topi, kacamata. Kagak coba box motor udah 4 juta. Oh enggak, akhirnya Kuota lu gua- habis. Iya. Sama Jadi ini jadi satu. beli gak tuh? Enggak, tapi yang diambil satu rompi motor. Oh iya, yang gue kira pelampung kemarin Iya, kan. iya, diambil. Masa jam tangan dulu ya. Lebih kayak gimana ya? Kok gunung? Tapi jamnya jam gunung sebenarnya, jam adventure. Adventure. Tapi Iya. proper sih baju kalian sih. Emang yang seharusnya begitu. Iya. Proper banget loh. Gua kaget lu tuh kayak topinya proper, jaket proper, tasnya proper, sampai sepatunya proper. Biasa orang nggak pakai sepatu gunung loh tuh. Biasanya pakai sepatu cats gitu. Proper Iya. banget kalian. Tapi lu nggak ngambil sendal ya? Enggak. Oh, iya. Nggak. Kagak persiapan juga, coy. Iya, agak kurang. Kurang. Karena gue tahu medannya lebih ke kalau di sini gue nyeker sih. Iya. Lebih ke Grounding. 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 Baru dari kemarin dari Mbak Zita lu Tapi Riko taunya dari kemarin grounding. nggak pakai sepatu mulu sih dia. Grounding Iya. banget ya. Iya. Tapi di sini polos ini. Di sini Werbo. Oke sih, kopinya juga Enak enak. ya. Makan mie ya kemarin Makan malam ya. mie. Enak banget ya. Wah. Aduh, Makanan yang paling lezat tuh. banget. Dari dingin-dingin tiba-tiba kena mie rebus, lezat banget. Kita ngopi, nyampe ngopi, pagi ngopi. Ngopinya enak banget nih. Enak banget kopinya. Enak banget. Enak kemana mas Starbucks, Mbak? Pokoknya di semua tempat boleh bahas apapun, boleh ngomongin apapun, asal satu, jangan pernah nawarin gue Starbucks. Gara-gara Starbucks, nama gue Jadi berubah. gimana ceritanya tuh Mbak? Nama gue yang diberikan orang tua Zita Anjani. Seperti nama Gunung Rinjani berubah. Jadi Zita Netanyahu. Iya. Terus jadi berubah Zita Duta Starbucks. Wah itu viral gila sih. Ada nggak yang komen di tempat lo Starbucks? Gue ada di. Iya kan? Ada. Itu menghantui gue tuh si Starbucks kemana-mana. Itu gimana jadinya Ya cerita itu? Allah. Gimana ceritanya Mbak? Tapi ya gini ya, lo nilai ya, Iya, nilai nih gue iya. salah apa enggak, intensi gue apa enggak. Ini kan di ini nih di Merbabu lagi di Werbo, Werebo ya kan. Di sini kan ada leluhur, jadi nggak Iya. bagus kalau kita bohong. Bener. Apalagi kemarin kita udah di ritual adat kan. Iya. Jadi ceritanya kan gue umroh tuh seminggu. Nah lagi zamannya boykot, inget gak lo? Iya. Iya. Dari dulu kan memang Indonesia kan kita selalu pro Palestina, ya kan. Tapi kan boykot baru, kita baru ngerti nih boykot. Nah, waktu gue perjalanan umroh, justru anak-anak gue yang masih kecil-kecil nih kan pada main TikTok. Mereka pada bilang nggak boleh makan KFC, apalagi sih yang diboykot KFC, Starbucks. Starbucks. Pokoknya banyak deh. Pokoknya jadi selama kita dan lo tahu di tanah suci isinya begituan semua. KFC, McD. Starbucks, McD ya ampun, dikit-dikit kan gitu. Nah jadi selama umroh intinya kita tuh nggak ada yang mengkonsumsi produk boykot, nggak ada, menghindari sama sekali. Bahkan yang harusnya beli makan dekat jadi jauh gitu karena harus menghindari yang kayak gitu-gitu. Ayam asik juga ya. Ada backsound. Starbucks gitu, Starbucks. Terus, tapi serius nama gue jadi Zita Netanyahu, sadis banget gak sih netizen, gila deh. Terus tiba-tiba lu foto itu tuh gimana? Nah Bang? udah kan, nggak makan Starbucks, nggak makan itu. Terus tiba-tiba hari terakhir gue ada makan malam di sebuah hotel lah kalau disebutin. View-nya depannya Ka'bah, tapi bukan Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi Ka'bahnya ketutup, kita yang sebelah paling kanan. Jadi yang kelihatan tuh gate Masjidil Haramnya. Jadi kalau orang bilang foto depan Ka'bah, enggak kelihatan, itu Masjidil Haram, Ka'bahnya sebelah sana. Tapi ya udah. Besoknya gue mau pulang ke Jakarta makan malam. Enak dong. Set. Enak. Abis makan malam chefnya keluar. Orang Arab chefnya. Ini nggak apa-apa ya, cerita aja ya. Orang Arab chefnya keluar. Terima kasih sudah makan di sini, keluarga besar gini. Sebagai makanan penutup, apakah Anda mau kopi? Bukan gue yang minta ya, dia yang ngomong ya. Apakah mau kopi? Oh mau, kan kita memang pecinta kopi kan. Mau, oke mau apa? Biasa kalau gue hot latte. Ada yang pesen chai latte, ada yang macam-macam lah. Oke, kita tunggu nikmatin view kan. Tiba-tiba datang, chefnya datang, tau gak lo bawa apa? Bawa Starbucks. Dia bawa Starbucks. Disediain. Gue karena sekeluarga kita seminggu itu obrolan kita di bus, di masjid, di mana-mana, di hotel ngomongin boykot. Ngelihat kayak gitu kan enak kan, kesel kan. Apa nih gitu. Apa-apaan nih? Kita udah seminggu tidak makan itu. Bahkan harus pergi jauh-jauh kan untuk beli, menghindari KFC dan lain-lain. Di depan ada Starbucks.
gue agak kebawa emosi, kesel. Gue foto juga nih, biar viral nih. Maksudnya di sini nih kacau juga gitu loh sebenarnya, ngerti gak sih? Karena yang ngasih lu juga orang sebenarnya tuh kayak gitu, gue maunya didukung gitu loh, iya ya gila ya, maksudnya gue mau didapat pembelaan. Caption lu apa waktu itu? Karena gue marah, gue nggak pakai caption, jadi gini, akhirnya kan gue kesel dalam kondisi, makanya nggak boleh marah saat kesel. Nggak boleh mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Iya, saat marah. Akhirnya gue gini, gue foto. Gue di gambarnya gue nggak tulis apa-apa. Gue cuma tulis di caption, lagi makan malam dikasih kopi. Menurut kalian gimana? Maksudnya tuh gue supaya kayak jawabannya gini loh. Astagfirullahalazim, kok di sana nyediain Yang lu harapin itu. Iya. Nah, gue malah abis gue dibully gitu. Abis gue sampai sekarang dibully. Zita Starbucks. Oh gitu ceritanya? Iya. Oh dikasih chef? Kasih save. Oh. Kalau misalnya gue mau gimmick atau gue mau gimana ya, mungkin gue nggak Ngapain kayak lu gitu. post? Ngapain lu post gitu kan? Ngapain gue post, ataupun gue gini, pas gue masuk hotel, lihat nih, di sini penuh dengan Starbucks gitu. Abisnya kan gitu kan. Ya udah, akhirnya semenjak itu ya nama gue berubah. Jadinya Zita Netanyahu. Tapi gitu pesan ada kopi Werebo nggak? Kagak sebenarnya. Masih jauh banget. Iya, tapi ngomongin politik. Iya. Temen kita Wajar politik. katanya hobi Wah, banget politik. dengerin Iya. podcast gitu Jelas. ya. Politik. Iya. Tapi tadi malam dia nggak dengerin ah. Enggak tadi. Sebelum Masih Zita sinyal ya? masuk dia merasa, aduh gue belum download. Nggak ada sinyal. Gila ya, orang tidur tuh dengerin musik jazz atau apa, ini dengerin debat ya. Iya, iya. Kenapa Wancoy lu suka banget dengerin kayak gitu? Pokoknya kalau tidur gue sebenarnya lampu harus terang dan ada suara, Mbak. Oh gitu. Suara nggak harus kita lihat itu, makanya gue harus dengerin yang kayak begitu obrolan orang. Jadi gue bisa ketiduran. Oh, tapi harus debat ya lu ya? Ya, Lebih nikmat? Iya, lebih enak itu ya. Diskusi lah. Iya, Nah, lu ngomong politik, sebelah lu ada orang politiknya langsung Iya. Coy. Iya. Apa Wancoy? Enggak, gue kemarin itu yang nonton debat tuh yang lagi masa-masa zaman-zaman ini kan, apa pemilu Kampanye ya? kampanye Oh, iya, ya. iya. Tapi gimana Mbak, tiba-tiba kan mengemban Iya. image politik di lu gitu kan, apalagi kita kan gini, ketika dia datang kan, wah dia kok ngobrolnya kayak temen kita gitu kan, kayak temen Betul. kita gitu kan, nggak yang baku, nggak yang apa. Bahkan waktu itu Mbak Zita keluar ke Polim, kita ngomongin politik, jangan ngomongin politik dulu ya, kita ngomongin makanan aja yuk gitu kan. Iya, betul, Maksudnya kayak betul. santai gitu, makanya pas diajak kayak seru-seru juga deh. Tapi kan image itu kan nggak melekat lah di Iya. diri lu gitu. Iya. Apalagi lu sekarang jadi UKP. Iya. kepresiden pariwisata. Iya. Berat gak sih? Kayak wow, gue pengennya nggak bisa bebas nih bro gitu. Kalau gua tuh ya, karena gini kan orang tuh lahir dari situasi dan keluarga yang berbeda-beda. Kalau gua kan emang lahir tuh dari keluarga politik dari kecil gue. Dari kecil tuh obrolan makan pagi, makan siang, makan malam ngobrolnya politik. Kalau gue ya, gue pribadi ada fase di mana kayak skeptis gitu sama Iya. politisi gitu. Oh iya. Sampai akhirnya kayak teman-teman kita juga Banyak. banyak Iya. ikut ke politik Iya gitu ya, kan. 2024 banyak banget ya. Banyak gitu. Bahkan teman-teman seangkatan kita tuh ada yang pernah jadi anggota DPR, DPD gitu-gitu Betul, kan. betul. Terus jadi kayak dari mereka kan cerita akhirnya. Termasuk kita ikut sekarang nih kan, ikut unlock kan. Sampai diganti gerainnya government ya katanya. Iya bener. Di gue. Ada aja. Di lu ya. Di postingan gue. Gue bilang nih apa sih maksudnya kerja aja gitu. Ternyata yang kita ikutin tuh, oh keresahan masyarakat Werebo adalah ABCD loh Mbak. Iya. Nah, bilang ke Mbak Zita akhirnya ngundang kayak kadisnya pariwisata Iya. setempat Betul. untuk nyambungin. Iya. Oh gini gitu, oh Nih ya, gini simpelnya kerjanya ya. gitu. Dulu ya gue nggak bohong lah. Dulu kita anak kota ya. Gue taunya Senopati aja deh. Senopati nge-gym, makan gue di sana, kegiatan di sana. Dulu waktu gue pertama kali dilantik sama Pak Presiden bulan Oktober, bayangan gue tuh pariwisata ya. Oh ada kawasan, ngebangun sebuah kawasan, pariwisata jalan. Ternyata jauh banget. Kayak kalian kesini kan. Kita ke apa namanya kayak ke desa kayak gini, ke desa Werebo. Gue kalau sekarang ya. Kalau gue disuruh milih tempat-tempat kayak gini, mendingan menurut gue dijaga otentiknya. Karena gini loh, semakin banyak orang datang, apalagi makanya itu gue pengen ubah mindset orang kita. Semakin banyak orang datang, rame, habis itu hancur wisatanya. Iya. Hancur wisatanya. Jadi kalau gue mendingan, makanya gue selalu bilang hidden gem.
Karena kalau hidden gem kesananya susah, pica-pica, udah pasti lo pica-pica. Jadi semakin pica-pica, semakin bagus. Karena belum terjamah sama orang. Jadi biarin aja orang tuh effort untuk datang ke tempat wisata kayak cewek nih. Kalau cantik, dia susah didapetin kan artinya value-nya besar kan? Coy. Iya. Tuh coy, gitu coy. Gitu coy. Nah, jadi kalau dia gampang didapetin, artinya kan value-nya. Tapi bukannya kalau misalnya semakin ramai semakin bagus ya, Mbak Jita ya? Kalau contoh misalnya ya harus ngomong ya di sini yang terjadi di Bali. Coba lo lihat. Oke. Sekarang kalau ke Bali, ya gue takutnya nanti nggak salah ngomong atau gimana ya. Tapi lo lihat kondisi Bali hari ini deh, Ya, bener-bener ya, ya. parah loh. Ya, ya. Nah, gue pengen kayak kita misalnya kalau negeri ke Swiss, itu kan juga pengunjungnya nggak banyak, cuman nggak seperti di Bali kan. Ya. Jadi kita nggak ngincar lagi quality, kita nggak ngincar lagi quantity, jumlah. Yang kita incar itu quality. Buat apa jumlahnya banyak, wisatawan, tapi mereka spendingnya kecil, ngerusak, nyampah. Iya, Mendingan iya. sedikit tapi berkualitas. Oh iya benar-benar. Ini yang di-fight sama teman-teman yang di Bali nih Mbak, kayak Jering, Iya. terus Mbak Yap. Mbak Nilu. Yes. Iya. Itu kayak banyak banget wisatawan yang akhirnya Yap. membentuk sebuah koloni yang akhirnya membuat rusuh lah Iya. gitu, Jadi orang rusuh-rusuh. ke sana bukannya wisata, cari kerja Iya, jadinya. iya, iya, Nah, iya. makanya tempat-tempat kayak gini, tempat-tempat yang kayak gini kalau bisa ya terutama yang asing ya. Mereka ke sini tuh harus bayar mahal menurut gue. Ini gak ada di tempatnya mereka loh. Ini 1.300 tahun udah ada. Jadi mereka ke sini tuh harus bayar mahal, pakai tur lokal, menikmati hal-hal yang otentik dan ya udah memang aksesnya lo harus effort untuk ke sini. Bener. Karena kalau udah ada motor, ada mobil, lo bayangin gak sih? Orang bakal bawa makanan, nyampahnya kayak gimana. Nah makanya Unlock Indonesia itu gue pengen ngubah mindset orang Indonesia bahwa Indonesia tuh mahal. Iya. Kita tuh adalah berlian, kita tuh adalah hidden gem. Dan lo kalau mau menikmati ini, lo harus effort dan lo harus spending. Iya. Gitu. Panco gini. Next sama Mbak Cita, kita diajak kemana lagi Ayo ya dong. dulu? Tadi dia harus gue tanyain ke Green Boys. Jadi gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Serius lo, udah kue rebo lo? Pantai. Anyer lagi. Ya, masa Ancol ya? Jangan. Jadi pantai ya? Anjay. Oke. Pantai. Gue akan siapin something yang akan ngebuat lo kayak, wow, ini beneran di Indonesia. Nah, kata gitu. Tapi gue oke nggak? Oh, Kayak boleh itu. Oke, Iya. gue oke. Tapi emang gue pengen banget sih Mbak berenang-berenang di tempat yang bening banget tuh Iya. yang semuanya kelihatan. Nah, lu Ada, belum pernah yang gue. lu Kata bilang lu Mbak itu. di mana Sulawesi? Sulawesi. Itu, aduh. Apa cermin namanya? Aduh. Kemarin tuh gue salah, mohon maaf. Kemarin bukan mata air. Apa? Mohon maaf, Apa? yang di goa. Hmm. Gue tuh pengen banget ngajak kalian, karena gue ngerasa hidup gue tuh berubah semenjak gue berenang di air terjun atau di mata air. Lo tau kan air itu ada energi? Ya kan kalau kita kayak air ada bisa dibaca-bacain doa kan? Air kan ada energinya. Jadi kalau kita mandi di mata air, nggak tahu kenapa ya gue kayak jadi orang yang berbeda aja gitu, kayak Lebih refresh positif aja. gitu? Iya, makanya gue pengen banget next trip gue mau ngajak kalian mandi di mata air yang masih bener-bener hidden banget. Lo rasain rasanya mandi di sana. Padahal tadi kemarin yang di gua tuh pas gua habis mandi tuh kayak bercahaya gitu. Agak kan kemarin, ini kan udah dijelasin bukan mata Itu air. bukan ini. mata air, Itu kan Wak. bukan. Enggak, Salah. maksudnya kan Agak ada asin nih malah air airnya. alam. Terus rame orang ya. Agak Iya. kurang sebenarnya. Air alam. Agak kurang. Kita juga nggak berani ke tengah lagi. Iya. Lagi dijagain Aduh. pas. Tapi gue mau nanya nih ke Iya, kalian iya, nih. iya. Pertanyaan nih. Kan ntar kita jam 8 ya? Iya, dikit lagi nih. Iya. Bentar lagi. Kan kalian udah ikut nih Unlock Indonesia. Gue sebagai utusan khusus presiden bidang pariwisata. Ya memang gue bukan kementerian. Cuman gue melaksanakan ini dengan sepenuh hati nih gue. Iya. Gue jadinya pakai perasaan tuh gak sih? Beneran. Gak enak kan kalau main perasaan. Gue tuh pakai Iya, perasaan jadinya bener, sekarang ngerjain kayak gini. bener. Terlalu berlebihan. Iya. Kayak naik gunung berlebihan. Sebenarnya kan nggak mesti juga kan. Iya, Tapi gue bener. jadinya pakai perasaan nih. Nah, kalau lo Green Boys jadi utusan khusus presiden. Serius nih gue, pertanyaan serius. Coy, kalau lu jadi utusan khusus presiden bidang pariwisata, apa yang lo lakukan? Lo dulu nih. Ayo dulu. Gue. Iya. Gue pasti digital sih, Mbak. Kencengin digital tuh. Iya. Kayak gimana? Kayak misalnya, ya kayak gini kita bikin podcast, Ah. ajak teman-teman podcaster ke kemana tempat pariwisata yang memang belum terjamah banyak orang. Iya, Hidden dikenalin. ya. Jadi hidden podcast. Iya, kalau gue. Riko.
kan banyak banget orang seperti gue dan Gofar ya yang sebenarnya sama alam nggak terlalu connect gitu ya. Iya. Nah, dilibatkan orang-orang yang lebih banyak kayak kita sih. Yang perkotaan ya. Iya, jadi Iya, emang yang anak kota banget. yang anak kota banget biar dapat experience-nya juga dan lain-lain. Sama itu sih diskusi Podcast. kita kemarin ngundang influencer dunia kayak Iya. Mr. Beast dan lain-lain Yes. buat lo kenal Benar. Iya. Indonesia. Benar. Termasuk si L kecepatan itu. Oke. Tahun lalu dia tidak dia duit sendiri ke sini soalnya. Iso Speed. Iya, Oh iya, kan kalau boleh di tuh, itu diajak negara tuh. tuh cakep Iya. banget. Dan dia harus ke Hidden Gem. Itu Iya. dia. Kemarin dia nggak ke Hidden Gem ya? Enggak. Ngapain dia ke kota-kota kan? Harusnya ke Hidden Gem, main di Goa sama kita kan? Harusnya. Orang gua tuh baru pertama kali, Mbak. Anak kota banget gua. Pas ke Wairebo, pas nyampe seminggu sekali gua kesini. Coba Anak coba. pos lima bener ya? Anak Kemarin pos nih, lima ya? orang di pos 2 gini, turun kali ya. Dong, seminggu sekali. Oke, Wancoy, apa Wancoy? Kalau sih udah pasti ya sama kayak lu sih Mbak, kayaknya gue jadi orang biasa aja pengen banget ke satu tempat yang belum pernah gue kunjungin. Gue pastinya menclok-menclok. Sebenarnya gue belum nggak keluar negeri, yang penting satu Indonesia tanahnya pernah gue injek itu aja Iya, sih Mbak. benar. Enggak sih, kalau lu jadi utusan presiden, lu gini-gini. Sombong tau. Mana sih nih guys, ayo. Kerjaannya. Kenapa jadi Gini ya, mana baterai orang? Mana baterai Mana orang baterai nih? orang? Baterai orang everyday. Langsung gini nih. baterai setiap pulau. Gua tahu, Wancoy nyobain baterai tiap pulau. Tambahin baterai lokal. Tapi di sini belum dapat baterai ya Wancoy ya? Aduh, Iya. kita upayakan lah. Tambahin batlok baterai lokal. Mau ke karaoke lu pakai patwal kan. Cupu. nggak boleh. Nanti gini ya, ini hanya di sini gua omongin nih. Apa? Gue minta tolong bantuan Green Boys lah. Iya. Karena kan kalian nih apa ya? Inilah temen kalian kan banyak dan rata-rata kan mereka gadget ya kan, PS ya kan. Terus mungkin jarang traveling kan. Jadi gue nanti tolong dipilihin aja siapa temen lo yang kayak paling toxic. Tapi toksiknya tuh maksudnya dia bener-bener di rumah doang, ngerti nggak lo? Gadget banget yang nggak gitu. alam. Iya, yang nggak alam banget. Pilihin siapa? Gue mau angkat dia. Oh, gua ada satu, Mbak. Siapa ya? Uya Kuya. Ah iya, itu kan kembaran lu ya. Itu kan kembaran lu mirip banget sih Bang. Oh, Uya. Iya. Jadi nggak gue suka ya? pengen, Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu gue. jadi gue bukan ngangkat ya, gue nggak bisa ngangkat ya. Gue pengen mendelegasikan Oke. tugas gue sehari buat dia. Dia sebagai utusan khusus presiden bidang pariwisata. Jadi dia udah experience, karena gue butuh pendapat dari orang tentang pariwisata di Indonesia tuh digimanain. Terutama orang-orang yang gadget banget, yang di perkotaan yang nggak mau keluar dari kota. Oke. Jadi dia akan jadi utusan khusus presiden bidang pariwisata 1 hari. Mantap, Kawal keren. nanti Kata Onjo dikawal. gini. Jangan jauh-jauh, Mbak, sebelah lu aja, Mbak. Gak boleh kan teman-teman kita. Teman-teman Iya boleh, Grand Boys juga boleh. Iya sih cocok sih ya. Iya. Iya. Jadi ntar yang di RI 36 bukan gue loh. Serius? Oh, song, jangan, Mbak. Iya. Jangan dikasih gitu-gitu. Dia nggak bisa mengemban, nggak bisa mengemban yang Gak ada nggak amanah, nggak amanah. Amanah ya? nggak Dia amanah. nggak amanah. Gimana? Udah petenteng tuh. Kalau kita yang di HSHS aja. Tapi kita udah jam. Udah di mau jam berangkat makan nih. balik ya? Iya. Iya Kita kan? udah setengah 8 nih mau Kita sejam. juga ngincer flight biar on Iya, time. iya, Iya, biar on time ya. Flight. Iya. Thank Ayo, you ya. ya, Makasih, udah Mbak ikut ya. Thank you, Gitu Mbak. ya. Thank you, Gitu ya. Mbak. Tos dulu dong. Tos. Mantap. Thank you ya. Thank you Cheers kopi dong, experience-nya. cheers kopi. Iya dong. Wairebo. Herbo. Gitu tandang tenteng kok jadi UKP. Lucu kali ya? Iya. Lancar ya? Gimana? Pamit. Sampai jumpa. Kita mau turun dulu. Mudah-mudahan seger. Besok ada gawean lagi. Kita syahdu semua. Makasih Eker Indonesia, makasih UKP, makasih anak Indonesia. Semoga syahdu. Sampai jumpa di next trip Green Boys. Mantap. Terima kasih banyak. Ini adalah akhir dari perjalanan kita ke NTT, tepatnya dari Gua Rangko kemarin dan Wairebo terakhir di sini. Habis ini kita turun lagi, pulang, makan siang dulu, terus langsung ke bandara. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Eker, semuanya kita pakai. Mantap. Wairebo luar biasa. Gue baru sekali nih experience istilahnya di rumah penduduk. Tahu
tapi dalamnya nyaman sekali. Gue balik lagi mau sih. Nah, gue balik lagi mau. Pak Tiger. Thank you banget buat Tiger. Lihat. Kurang apa lagi? Tiger sepatu nyaman. Ini walaupun terlihat besar, enteng nih tapi asli enteng. Kayak gue pakai basket dah. Thank you Tiger. Ini adalah klimaks, keren banget. Wairebo luar biasa, kelapanya juga mantap. Yang lain. Nyampe. Belum, tapi kita nggak boleh gitu. Kita doain biar tetap mereka baik-baik aja. Karena ada beberapa trek tadi jujur licin, ya kan? Betul. Aduh. Tapi jedanya lama sih. Kan gue bilang, ngebut banget. Kalau lu memang duluan, Riko. Kalau ini nih. Ada potensi. Apa ya? Apa? Pipet. Sedotan. Ya, apa ya? Ini coba. Sedotan gue. Flu kan? Ya, flu ya. Mas, minum dong mas. Jangan lupa kita makan. Oh, gue tahu. Berdua kan desa Wairebo. Juga tuh kampung Ambon. Ini kata gue gak tahu. Kan gue nebak doang. Kalau salah ya udah.